Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Alfirasya. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan 7 tips membuat proposal. Nah, tips membuat proposal. Apa sih itu proposal penelitian? Sebelum mengetahui apa saja tips membuat proposal agar bisa disusun dengan baik dan benar, maka ketahui dulu apa itu proposal dan kenapa proposal perlu disusun sebelum melakukan kegiatan penelitian. Proposal penelitian merupakan dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian yang secara lebih rinci oleh seorang ilmuwan yang menjelaskan secara rinci program untuk melangsungkan proses penyelidikan ilmiah yang diusulkan. Sehingga isi proposal akan menjelaskan secara rinci kegiatan penelitian yang akan dilakukan, penyampaian apa topiknya, apa saja peralatan yang dibutuhkan, menyebutkan lokasi penelitian, biaya penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Proposal penelitian disusun untuk memberi gambaran mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Isinya juga mencakup seluruh rencana kegiatan penelitian dari awal sampai akhir. Bagi pihak mahasiswa, proposal bisa menjadi media untuk mengetahui apa saja yang perlu disiapkan. Oke, tips membuat proposal penelitian. Proposal penelitian yang diajukan sangat menentukan nasib skripsi yang disusun. Jika proposalnya baik dan benar sekaligus segera disetujui oleh dosen, maka bisa secara berlanjut ke penyusunan skripsi dan bisa mempercepat penyelesaiannya. Mahasiswa yang bersangkutan kemudian berkesempatan untuk selesai dengan cepat dan segera mengikuti sidang. Pada akhirnya, mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu karena proposal penelitian disusun dengan baik dan benar. Lalu, seperti apa sih penyusunan proposal penelitian agar bisa disebut baik dan benar? Nah, ayo kita simak sama-sama tipsnya. Yang pertama, ada menentukan skop atau batasan penelitian. Apa sih ini? Menentukan skop atau batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi, kita perlu melakukan penelitian dengan mencari topik sebanyak mungkin. Dari seluruh topik yang didapatkan dipastikan sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Kemudian, pastikan juga menyukainya agar proses panjang dari menyusun proposal sampai skripsi dan sidang bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua ada merumuskan tujuan penelitian dan rumusan masalah dengan logis dan sejalan. Tips membuat proposal yang kedua adalah merumuskan tujuan penelitian secara logis dan sejalan ini. Jadi perlu menyusun rumusan masalah dulu dan kemudian menentukan tujuan penelitian. Bisa juga dibalik, silakan menggunakan teknik yang dirasa paling mudah. Sebab pada akhirnya antara tujuan dan rumusan masalah saling berhubungan. Tanpa masalah, maka penelitian tidak bisa dilakukan. Tanpa masalah yang dirumuskan dengan baik, maka tujuan penelitian tidak akan bisa didapatkan. Sebab dalam satu topik penelitian bisa jadi akan menemukan sejumlah rumusan masalah. Yang ketiga, pemilihan kajian literatur. Dalam melakukan penelitian, maka seorang peneliti membutuhkan proses kajian literatur, ini mencari dan mengumpulkan literatur untuk dijadikan referensi dan relevan dengan topik penelitian yang diusung. Proses mencari literatur yang sesuai bisa memakan waktu lama dan semua dicantumkan di dalam proposal. Yang keempat, memilih metode penelitian yang sesuai. Dalam melakukan penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai. Maka sebelum menyusun skripsi, pastikan sudah menentukan metode penelitian yang mana yang akan digunakan. Yang kelima, ada ditulis secara singkat dan informatif. Proposal penelitian termasuk karya tulis ilmiah, sekilas bentuknya nyaris sama dengan makalah. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa formal dan dibuat singkat, padat, dan jelas dan informatif. Satu proposal yang disusun mampu mendeskripsikan penelitian yang akan dilakukan. Hal yang ini kemudian yang bisa dipahami oleh dosen yang membacanya. Yang keenam, disusun sesuai template atau format. Proposal penelitian untuk tujuan skripsi atau yang lainnya memang sebaiknya disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Pada skripsi misalnya, format sudah disediakan oleh pihak kampus, sehingga mahasiswa tinggal mengikuti format tersebut dan jangan membuat format sendiri, sebab format yang berbeda bisa membuat proposal tersebut ditolak dan diminta revisi skala besar.
Yang ketujuh dan terakhir, ini memperhatikan penulisan. Tips ini memperhatikan tulisan, lebih tepatnya memperhatikan tipografi pada isi proposal. Jadi setelah disusun wajib dibaca ulang untuk mengecek ada kalimat yang salah, kata tidak baku atau typo, salah ketik. Pastikan sempurna dari segi penulisan agar mudah dibaca dan menunjukkan kalau kamu punya ketelitian tinggi. Jika proposal banyak kata typo atau salah ketik, lalu bagaimana nasib skripsi? Nah, maka cek ulang secara berkala agar tidak berat. Bisa juga menggunakan aplikasi khusus untuk mencegah typo. Nah, itu saja tips-tips untuk itu saja dari saya, tips-tips dalam pembuatan proposal penelitian yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.